Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiwayuni, MPM 5021107, ingin menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum akan membantu kita untuk dapat mengajar secara lebih efektif dan sistematis dengan materi serta metode yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum pendidikan dibuat agar anak didik berperilaku mulia, karena melalui kurikulum seorang pengajar atau pendidik dapat membentuk karakter dan sikap seorang anak melalui pelajaran yang telah diajar. Selanjutnya, macam-macam fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan memiliki 3 tujuan. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Dan yang ketiga, tujuan jangka dekat. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing studi tersebut. Yang ketiga yaitu komponen media. Komponen media terdiri dari sarana dan prasarana. Media merupakan perantara dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi. Selanjutnya, komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Strategi pengajaran dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik secara umum maupun khusus. Sedangkan komponen proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam menciptakan suasana pengajaran yang kondusif merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Dan hal tersebut dapat dicapai bila guru yang pertama memusatkan pada kepribadiannya dalam mengajar, yang kedua menerapkan metode pengajarannya, yang ketiga memusatkan pada proses dan produknya, memusatkan pada kompetensi yang relevan. Selanjutnya, model-model kurikulum. Yang pertama, model penilaian kebutuhan. Model penilaian kebutuhan atau dalam istilah aslinya disebut dengan needs assessment adalah sebuah proses yang mengidentifikasi kebutuhan dan memusatkannya berdasarkan prioritas. Dari model ini membantu siswa dalam menghadapi situasi dan masalah hidup nyata. Yang kedua, model futuristik. Model futuristik dibentuk dengan asumsi bahwa masa depan berbeda dengan masa lalu, karena itu siswa perlu dididik agar mereka siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga, model rasional. Model rasional meluaskan pengembangan pendekatan kurikulum dan termasuk dalam tujuan yang berhubungan dengan pengembangan diri sebagai tambahan pada tujuan yang berhubungan dengan karir. Yang keempat, model kejuruan atau vokasional. Model tujuan pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum sebagai input proses output. Model pengembangan kurikulum dibangun bahwa kurikulum sangat aplikatif untuk siswa dengan tingkat atau jenjang yang berbeda. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi